Berpisah sementara, dikarenakan Daehyun tidak bisa menjaga dan menjenguk Su Yin setiap hari. Ia memutuskan untuk membawa istrinya pulang ke Villa Pyeongchangdong. Selama 2 pekan ke depan dirinya akan kembali ke luar kota. Menurutnya Su Yin lebih aman jika dirawat di rumah. Para dokter melarang apa yang akan dilakukan Daehyun karena dapat membahayakan nyawa gadis itu. Namun pria itu tetap bersikeras, merasa yakin kalau istrinya akan lebih cepat sadar jika berada di rumahnya. Meski dibawa pulang namun Daehyun menyewa peralatan medis dan semua keperluan yang diperlukan untuk kesembuhan Su Yin. Tidak lupa juga sudah membayar perawat dan dokter yang harus siap setiap saat merawat Su Yin. Daehyun juga sudah memastikan jika keluarganya tidak ada yang tahu mengenai hal ini. Dia mengatakan kalau Su Yin dipindahkan ke luar kota. Sore ini Daehyun akan berangkat ke Pulau Nami. Sudah lama resort yang dikelola oleh adiknya terbengkalai sehingga harus ke sana sekarang juga. Sebenarnya hatinya sangat dilema saat ini. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena Park Ji-hun sudah mempercayakan tanggung jawab padanya. Sebelum berangkat Daehyun menyempatkan diri untuk menjenguk istrinya. Membersihkan tubuhnya menggunakan air hangat. Memijat lengan dan kakinya dengan lembut. Sayang, cepatlah bangun. Aku masih menunggu janji yang harus kau tepati. Kuharap kau tidak melupakannya, ujar Daehyun sembari tersenyum hampa. Meski tersenyum namun hatinya teramat sedih. Mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Su Yin yang pucat. Tubuhnya sekarang nampak lebih kurus. Maafkan aku, 2 pekan ke depan kita tidak bisa bertemu karena aku harus mengurus resort yang ada di Pulau Nami. Doakan aku agar semuanya berjalan dengan lancar. Cepat bangun, agar aku bisa mengajakmu ke sana. Sayang, kau tidak perlu khawatir kita hanya berpisah sebentar saja. Aku tidak akan berbuat nakal dan melirik wanita lain, aku janji. Daehyun mengaitkan jarinya di jari kelingking Su Yin. Sayang, cepatlah buka matamu. Aku berjanji akan melakukan apapun yang kau minta, ujar Daehyun sembari meremas jemari istrinya dengan lembut. Aku akan menunjukkan kepada dunia bahwa kau adalah istriku jika saat ini juga kau memintanya. Tolong jangan tinggalkan aku, ucap Daehyun dengan lirih. Aku mohon, bangunlah sebelum aku kembali. Daehyun mengecup kening Su Yin beberapa detik dengan lembut. Merasakan sentuhan bibirnya di dahi gadis itu. Selama seminggu Su Yin tertidur, Daehyun tidak pernah bosan untuk mengajaknya bicara. Jika malam sebelum tidur ia bahkan selalu membacakan sebuah cerita romantis untuk istrinya. Bibi Xia yang sering kali menyaksikan Daehyun seperti itu tanpa sadar selalu meneteskan air mata. Meski Daehyun tidak pernah menangis namun Bibi Xia dapat merasakan kesedihan yang teramat dalam setiap melihatnya. Bibi, aku titip istriku. Jika ada sesuatu yang terjadi, tolong hubungi aku segera, ucap Daehyun pada Bibi Xia yang berdiri di dekat ranjang. Iya, Tuan. Bibi Xia segera menyeka air matanya. Tiba-tiba saja ponsel Su Yin berdering. Daehyun segera mengambilnya dari atas nakas. Ternyata Kim Nam yang kini tengah menghubunginya. Daehyun sejenak ragu untuk menjawabnya namun ponsel terus berdering berulang kali. Hingga akhirnya terpaksa menjawab panggilannya. Halo, Su Yin, ujar Kim Nam di telepon. Lama Daehyun tidak menjawab sapaan mertuanya. Dirinya tidak tahu apa yang saat ini harus dikatakan saat ini. Su Yin, apa kau mendengarkan ayah? Ujar Kim Nam dengan rasa khawatir karena tidak ada jawaban dari putrinya. Daehyun menghela napas panjang sebelum menjawab. Ayah, ini aku. Di mana Su Yin? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Kim Nam. Ada rasa cemas yang dirasakan Mia sehingga ingin menghubungi putrinya. Su Yin baik-baik saja. Bagaimana kabar ayah? Kabarku baik-baik saja, aku hanya merindukan Su Yin. Sudah lama kami tidak mengobrol, ujar Kim Nam dengan suara yang terdengar senang. Su Yin sedang mandi, nanti akan kuberitahukan padanya jika ayah menelepon. Daehyun, terima kasih sudah menjaga putriku dengan baik. Saat beberapa waktu lalu kami mengobrol Su Yin terdengar ceria, ujar Kim Nam. Seketika dada Daehyun terasa begitu sesak mendengar penuturan mertuanya. Merasa sudah gagal menjaga amanahnya. Ia bahkan tidak bisa menjaga istrinya. Seharusnya aku yang berterima kasih karena ayah sudah percaya padaku, ujar Daehyun dengan nafas yang begitu berat. Baiklah, maaf jika ayah mengganggu kalian. Kim Nam merasa tidak enak takut mengganggu mereka. Tidak apa-apa, aku senang mengobrol dengan ayah. Setelah mengobrol beberapa menit akhirnya Daehyun memutuskan sambungan telepon. Ada Pak Kim tidak tahu kondisi Nona Su Yin, Tuan? Tanya Bibi Xia. Aku tidak sanggup untuk mengatakannya, aku takut membuatnya sedih, ujar Daehyun dengan wajah sendu. Tidak tahu apa yang diperbuatnya kali ini, entah salah ataupun benar. Bisa saja jika Su Yin terbangun mungkin akan memarahinya. Bukan maksud untuk menyembunyikan keadaan Su Yin, namun dirinya belum sanggup bertatap muka dengan mertuanya. Dengan berat hati Daehyun harus meninggalkan Su Yin untuk sementara waktu. Sebentar lagi harus berangkat menuju bandara agar tidak terlambat. Meski hanya 2 minggu berpisah namun baginya itu akan terasa sangat lama. Ribbon, 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 ribbon.
Seminggu kemudian, tubuh Suyin yang masih terbaring lemah di ranjang seketika bergetar hebat. Seperti merasa kesakitan yang teramat hingga tubuhnya kejang-kejang. Bibi Xia yang tidur di kursi di samping Suyin langsung terbangun saat gadis itu memegang pergelangan tangannya dengan erat. Hingga kuku gadis itu menancap di kulitnya. Wanita parubaya itu sangat takut melihat keadaan Suyin saat ini. Bibi Xia bingung harus berbuat apa di tengah malam seperti ini. Biasanya ada seorang perawat yang menemaninya untuk menjaga Suyin. Namun malam ini perawat itu meminta izin untuk pulang lebih awal karena ibunya sedang sakit. Chung Ho, cepat panggilkan Dokter Eng Ji. Teriak Bibi Xia pada Chung Ho yang diingatnya bertugas berjaga di luar kamar. Chung Ho yang terkejut langsung bangkit dan bergegas masuk ke dalam kamar Suyin. Ada apa, Bibi? Tanya Chung Ho yang masih belum terlalu sadar dari tidurnya. Cepat telepon Dokter Eng Ji sekarang juga. Teriak Bibi Xia yang histeris. Chung Ho segera mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Dokter Eng Ji. Suyin merasa sedang berjalan di suatu lorong yang sangat gelap. Merasa kebingungan mencari arah untuk berjalan karena tidak ada cahaya sama sekali. Gadis itu terus saja meminta tolong hingga akhirnya menemukan cahaya kecil yang tidak begitu terang. Perlahan bangkit dengan meraba-raba dinding sambil berjalan mengikuti arah sinar. Namun sinar itu kembali menghilang dan keadaan kini semakin gelap gulita. Suyin merasa sangat ketakutan hingga meneteskan air mata. Ia sangat takut di tempat gelap seperti itu. Tidak ada orang sama sekali di sana. Membuat Suyin merasa putus asa. Melihat Suyin yang mengeluarkan air mata, Bibi Xia mengulurkan tangannya untuk mengusapnya. Sejak tadi cengkeramannya tidak terlepas sama sekali dari tangan wanita paruh baya itu. Bibi, apa yang terjadi dengan Nona? Ujar Chung Ho yang baru saja menyelesaikan panggilannya. Entahlah, Bibi tidak tahu, ujar Bibi Xia dengan tangan gemetar. Sangat takut terjadi hal yang buruk. Setengah jam kemudian akhirnya Dokter Eng Ji datang sembari membawa berbagai macam peralatan medis di tasnya. Mulai memeriksa keadaan Suyin seperti matanya, mulutnya, dan suhu tubuhnya yang memang dingin. Gadis itu seperti menggigil dan terus menggelinjang tanpa membuka matanya. Seolah-olah merasakan sakit yang teramat hingga keringat dingin keluar dari tubuhnya. Bibi Xia yang panik dan takut terjadi sesuatu segera menghubungi Dai Hyun. Belum sempat mengatakan apa yang terjadi Dai Hyun tiba-tiba sudah menutup panggilannya. Bibi Xia segera kembali ke dalam untuk melihat keadaan Suyin. Membelalakan mata saat melihat Dokter Eng Ji mulai melepaskan selang pernapasan yang digunakan Suyin untuk membantu bernapas selama gadis itu koma. Dokter Eng Ji juga melepaskan semua peralatan medis yang menempel di tubuh gadis itu. Wanita parubaya itu sungguh tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Semua itu terasa seperti mimpi. Bab 47 Jangan tinggalkan aku. Dai Hyun tidak menyangka semua itu akan terjadi begitu cepat. Kakinya tidak sanggup untuk menopang berat badan tubuhnya. Tenggorokannya seperti tercekat sehingga tidak sanggup untuk mengeluarkan suaranya. Ia baru saja pulang dari Pulau Nami, langsung terkejut saat melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Banyak karangan bunga yang terdapat di halaman Villa Pyeongchangdong. Dai Hyun berjalan dengan sangat pelan. Kakinya tidak sanggup untuk berlari kencang. Saat memasuki rumah sudah banyak orang di sana. Mereka tengah mengelilingi seseorang yang tengah ditutup kain putih. Dai Hyun terus berusaha menyeret kakinya untuk mendekat namun jaraknya terasa begitu jauh sehingga tidak sampai-sampai. Begitu melihat siapa yang tengah berbaring, Dai Hyun terduduk lemas. Tidak kek, jangan tinggalkan aku. Dai Hyun mengguncang tubuh yang tubuhnya sudah begitu dingin. Jangan tinggalkan aku, teriak Dai Hyun dengan histeris. Dert, Dai Hyun terbangun saat merasakan ponselnya bergetar. Keringat bercucuran keluar dari tubuhnya. Napasnya terengah-engah karena ketakutan. Dilihat jam yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Menghela napas lega sembari mengusap dadanya karena semua itu hanyalah mimpi. Padahal semua itu terlihat seperti sangat nyata. Dai Hyun membuka ponselnya untuk melihat siapa yang menghubunginya di tengah malam seperti ini. Tangannya bergetar saat mengetahui ternyata itu adalah Bibi Xia. Seketika berpikir pasti sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa, Bibi? Malam-malam seperti ini menelepon. Tanya Dai Hyun sembari menenangkan hatinya agar tidak panik. Jantungnya masih berdebar-debar karena ketakutan. Tuan, Nona, Bibi Xia di telepon tidak sanggup mengucapkan kata-katanya. Bibi, kenapa istriku? Dai Hyun merasa darah di tubuhnya seketika membeku. Hingga tidak bisa mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Bibi Xia. Dokter Eng Ji sedang memeriksa keadaannya sekarang, ujar Bibi Xia. Dai Hyun mematikan sambungan telepon tanpa bertanya lagi bagaimana keadaan Suyin. Pikirannya terasa kosong namun beberapa saat kemudian segera tersadar kembali. Ia langsung bergegas turun dari ranjang. Mengganti pakaian dengan tergesa-gesa. Sayang, aku mohon tunggu aku pulang. Dai Hyun langsung berhambur keluar dari tempatnya menginap. Tidak ada waktu lagi untuk berbenah barang-barangnya. Hanya membawa tas yang berisi beberapa dokumen dan laptopnya. Dai Hyun mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tanpa memperdulikan jalanan. Untung saja saat ini sudah larut malam sehingga tidak begitu banyak kendaraan yang lewat.
Begitu sampai bandara Daehyun langsung ke tempat pembelian tiket namun ternyata paling cepat ada penerbangan sekitar 2 jam lagi. Ini membuat tubuh Daehyun benar-benar lemas saat ini. Tu garis bawah hers, 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 tu garis bawah hers. Villa Pyeongchangdong. Su Yin perlahan membuka matanya meski pandangannya masih kabur. Mulai menggerakkan jemarinya yang terasa kaku. Bibi Xia yang baru saja mengakhiri panggilannya dengan Daehyun sangat terkejut sekaligus sangat bahagia. Akhirnya gadis itu bangun juga setelah hampir 1 bulan tidak sadarkan diri. Mudah-mudahan saja Daehyun mendengarkannya saat mengatakan kalau Su Yin sudah sadar sehingga bisa cepat kembali. Dr. Eng Ji melepas satu persatu peralatan yang menempel di tubuh Su Yin. Setelah memeriksa keadaannya sudah sangat jauh dari kata baik. Su Yin tidak membutuhkan semua itu lagi. Dokter, apa Nona benar-benar sudah sembuh? Bibi Xia merasa seperti bermimpi. Ini lebih cepat daripada yang kami kira. Meski sudah sadar tapi mungkin dia masih susah menggerakkan tubuhnya karena sudah lama tidak bergerak, ujar Dr. Eng Ji menjelaskan. Nona, akhirnya Anda bangun. Bibi Xia langsung memeluk tubuh Su Yin. Dokter, apa boleh aku membantunya duduk? Ujar Bibi Xia yang melihat Su Yin yang kesusahan menggerakkan tubuhnya. Sebaiknya biarkan saja, dia akan baik-baik saja. Tidak perlu khawatir, ujar Dr. Eng Ji yang juga merasa sangat bahagia karena pasien yang dirawatnya telah bangun. Bibi, aku kenapa? Tanya Su Yin dengan suara serak sembari berusaha untuk duduk. Kini pandangannya sudah mulai jelas. Su Yin mengamati di samping ranjangnya yang terdapat peralatan medis. Kenapa tubuhku terasa kaku? Su Yin terus berusaha menggerakkan kaki dan tangannya terasa berat. Apa kau merasa pusing? Tanya Dr. Eng Ji untuk memastikan keadaan kepalanya. Su Yin menggeleng pelan, sama sekali tidak pusing namun hanya terasa sedikit pegal lehernya. Gadis itu menggerakkan kakinya untuk turun dari ranjang. Sebaiknya Anda berbaring saja untuk sementara, saran Dr. Eng Ji. Aku ingin ke kamar mandi, ujar Su Yin. Begitu baru saja memijakkan kakinya di lantai, kakinya terasa lemas sehingga membuatnya jatuh ke lantai. Bibi Xia langsung membantunya untuk berdiri. Kemudian mendudukkannya di ranjang. Dokter, apa Nona sungguh baik-baik saja? Tanya Bibi Xia yang merasa sangat khawatir. Itu memang wajar. Yang perlu Bibi lakukan bantulah dia untuk berjalan, ujar Dr. Eng Ji. Untuk mengecek keadaannya lebih lanjut sebaiknya nanti kita membawanya kembali ke rumah sakit. Tapi aku harus pergi terlebih dahulu, sambung Dr. Eng Ji berpamitan karena ada sedikit urusan. Baiklah, Bibi Xia mengantarkan Dr. Eng Ji sampai di pintu kamar. Kemudian berbalik lagi menghampiri Su Yin. Tidak ingin meninggalkan gadis itu terlalu lama. Bibi, sebenarnya apa yang terjadi padaku? Su Yin sama sekali tidak mengingat apapun. Anda tidak sadarkan diri setelah hampir 1 bulan, jawab Bibi Xia. Benarkah? Su Yin tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Apa Nona tidak mengingatnya? Ujar Bibi Xia. Su Yin menggeleng pelan, hanya mengingat terakhir kali saat berada di taman. Setelah itu tidak mengingat apa-apa lagi. Bibi Xia menjelaskan apa yang terjadi padanya dengan detail. Mulai dari Su Yin yang pamit pergi ke taman hingga celaka saat mencoba untuk menyelamatkan Jo Yeon Ho. Dengan bantuan Bibi Xia akhirnya Su Yin perlahan mengingat satu persatu kejadian yang menimpanya meski belum semuanya. Lalu di mana Daehyun? Apa dia sering datang kemari? Su Yin sangat ingin tahu bagaimana keadaan pria yang kini ada di hatinya. Saat ini Tuan tengah berada di Pulau Nami mengurus pekerjaan di sana. Tentu saja Tuan sering kemari, dia merawat Nona dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, ujar Bibi Xia sembari mengingat bagaimana Daehyun merawat dan membacakan kisah cinta romantis setiap malam. Berharap agar Su Yin agar segera bangun. Tanpa sadar Su Yin meneteskan air mata. Gadis itu merasa sangat bahagia mendengar cerita Bibi. Padahal selama ini sudah meragukan ketulusan hatinya. Nona tidak perlu khawatir, karena Bibi semalam sudah mengabari Tuan Daehyun. Pasti ia akan kembali besok pagi, ujar Bibi Xia sembari tersenyum. Baiklah, mudah-mudahan dia segera pulang, ujar Su Yin. Kembali membaringkan tubuhnya di ranjang. Mungkin sebaiknya Nona menghubungi Tuan lagi, saran Bibi Xia. Tidak perlu, biarkan saja Tuan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Bibi, terima kasih sudah merawatku, ujar Su Yin berkaca-kaca. Bertemu dengan Bibi Xia membuatnya seperti memiliki ibu kembali. Bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Bibi Xia hanya menganggukkan kepalanya. Begitu tersentuh dengan gadis yang kini ada di depannya. Dirinya memang sudah menganggap Su Yin seperti putrinya sendiri. Bab 48 memelukmu dalam mimpi. Daehyun membanting pintu mobilnya dengan kuat. Keluar dari mobilnya dengan sangat tergesa-gesa. Langsung masuk ke dalam Villa Pyeongchangdong. Keadaan sangat sepi. Tidak terlihat satu pekerja satupun. Mencari keberadaan Bibi Xia dan Chung Ho namun tak ada satupun dari mereka yang muncul. Daehyun langsung berlari menaiki tangga menuju ke kamarnya.
Begitu membuka pintu ia membelalakan matanya tidak percaya. Kamar yang ditempati Su Yin kini kosong. Tidak ada lagi ranjang beserta peralatan yang digunakan untuk merawat Su Yin terakhir kali melihatnya sebelum pergi. Kini lututnya benar-benar sungguh tidak berdaya. Dae Hyun terjatuh di depan ranjang sembari bertumpu pada kedua lututnya. Dae Hyun sangat menyesal karena telah meninggalkan istrinya. Ia berpikir bahwa mimpi buruknya benar-benar terjadi. Arg! Teriak Dae Hyun tak mampu lagi menahan semua amarahnya. Tangannya mengepal sembari menunduk dengan tatapan yang berapi-api. Pikiran Dae Hyun benar-benar kacau saat ini. Ia bangkit kemudian menjatuhkan semua barang yang ada di meja rias hingga berserakan. Beberapa barang yang terbuat dari kaca bahkan pecah. Ia juga meninjau kaca rias hingga pecah dan melukai tangannya. Dae Hyun kehilangan akal sehatnya. Yang ada di pikirannya saat ini adalah apa yang terjadi dalam mimpinya tadi malam menjadi kenyataan. Pria itu menuju ruang kerjanya, mengambil beberapa botol minuman. Harapannya untuk bisa membahagiakan istrinya kini pupus sudah. Dae Hyun menenggak satu botol minuman hingga habis. Kemudian melemparkan botol itu ke lantai. Mengambil serpihan kaca, meremasnya dengan jemari hingga membuat tangannya terluka. Ia merasa frustrasi dan sangat bersalah saat ini. Ingin rasanya menghilang dari bumi saat itu juga. Tu garis bawah hers, 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 tu garis bawah hers. Bibi Xia menuntun Su Yin yang baru saja turun dari mobil. Mereka baru saja pulang dari rumah sakit untuk memeriksa kondisi Su Yin. Bersyukur keadaannya sudah baik-baik saja sehingga tidak perlu dirawat lagi. Hanya perlu minum suplemen dan vitamin untuk mengembalikan stamina. Bibi, biarkan aku berjalan sendiri, ujar Su Yin yang tidak ingin merepotkan Bibi Xia lagi. Su Yin melangkahkan kakinya pelan-pelan untuk melemaskan otot-ototnya. Menurut dokter jika dia tidak mau bergerak maka kemungkinan untuk menjadi normal kembali akan semakin lama. Meski Su Yin menolak untuk dibantu, namun Bibi Xia tetap berada di sampingnya. Takut tiba-tiba saja terjatuh sehingga dengan sigap akan langsung membantunya. Mereka terkejut saat membuka pintu kamar. Kondisinya sangat berantakan. Banyak serpihan kaca di mana-mana akibat pecahan kaca rias. Bibi, apa yang terjadi? Apa ada perampokan di rumah ini? Su Yin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat mereka berangkat tadi keadaannya masih baik-baik saja. Su Yin segera bergegas berjalan menuju meja rias. Membuka laci yang terdapat di bawahnya. Ternyata masih ada kalung yang diberikan Dae Hyun waktu itu. Jika ada perampok masuk maka kemungkinan besar kalung itu sudah hilang. Su Yin menggenggam kalung itu dengan erat kemudian menaruhnya di dada. Biarkan Bibi merapikannya terlebih dahulu. Sebaiknya Nona di luar saja, ujar Bibi Xia. Su Yin mengerutkan dahinya saat melihat tas yang tergeletak di lantai. Itu seperti tas yang biasa digunakan Dae Hyun untuk membawa laptopnya. Bibi, tolong ambilkan tas itu, ujar Su Yin sembari menunjuk tas yang tergeletak di lantai. Bibi Xia segera mengambil tas tersebut dan menyerahkannya pada Su Yin. Setelah gadis itu memeriksanya, ternyata memang benar kalau tas itu adalah milik Dae Hyun karena di dalamnya terdapat laptop dan beberapa berkas. Su Yin berjalan menuju balkon, terlihat mobil Maybach Silver yang biasa digunakan oleh Dae Hyun terparkir di halaman. Itu pertanda kalau pria itu belum pergi dari rumah ini. Su Yin merasa khawatir karena tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Sehingga bergegas keluar pintu. Saat melewati ruang kerja suaminya, terdengar suara lemparan botol yang pecah. Gadis itu penasaran dan langsung membuka pintu. Alangkah terkejutnya saat mendapati Dae Hyun ternyata tengah berbaring di sofa sambil memegang botol minuman di tangannya. Su Yin berjalan melewati serpihan botol kaca yang berceceran. Menghampiri Dae Hyun kemudian merebut botol secara paksa dari tangannya. Apa yang kau lakukan? Teriak Su Yin dengan marah. Geram karena bisa-bisanya baru pulang namun malah suaminya minum hingga membuatnya mabuk. Apa kau sudah tidak waras? Umpat Su Yin. Dae Hyun yang setengah tidak sadar seperti bermimpi melihat Su Yin ada di depannya. Pria itu langsung duduk dan memeluk tubuh Su Yin dengan sangat erat. Lepaskan. Lihatlah dirimu yang sangat berantakan, ujar Su Yin berusaha melepaskan diri karena bau alkohol membuat perutnya mual. Su Yin, biarkan aku memelukmu walaupun hanya dalam mimpi, ujar Dae Hyun. Tidak memperdulikan istrinya yang terus meronta. Ya ampun, apa dia pikir ini semua hanya mimpi, batin Su Yin. Su Yin tidak mengerti apa yang diucapkan oleh suaminya. Sehingga dia hanya membalas pelukan Dae Hyun. Dia juga sangat merindukannya karena sudah lama tidak melihat suaminya. Namun gadis itu kesal dengan kondisinya saat ini. Bukan menyambutnya dengan sebuket bunga, justru malah membuatnya susah seperti itu. Dae Hyun melepaskan pelukannya, mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Su Yin, mengusapnya dengan sangat lembut. Kemudian memegang dagu istrinya, mengamati bibir ranum Su Yin dengan mata yang sayu. Wajah mereka kini hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Hingga akhirnya Dae Hyun mendaratkan ciuman lembut di bibir Su Yin kemudian melepasnya.
Ia masih beranggapan kalau semua ini hanyalah mimpi belaka. Su Yin mengusap pipi Dai-hyun dengan tatapan iba. Entah apa yang terjadi pada suaminya hingga ia seperti ini. Gadis itu berpikir mungkin karena pekerjaan yang menumpuk sehingga membuatnya seperti ini. Akibat pengaruh alkohol, Dai-hyun akhirnya ambruk dan tidak sadarkan diri. Dai-hyun, bangun. Su Yin menepuk pipi suaminya yang kepalanya berada di pangkuannya. Bibi, tolong aku, teriak Su Yin untuk meminta bantuan. Tidak mungkin kan membawanya sendiri ke kamar. Nona, Tuan Dai-hyun kenapa? Tanya Bibi Xia yang baru saja masuk karena mendengarkan teriakan Su Yin. Entahlah, dia terlalu banyak minum. Sebaiknya panggil Chung Ho untuk membawa Dai-hyun ke kamar, ujar Su Yin. Bibi Xia segera memanggil Chung Ho untuk membantu memapah Dai-hyun agar memudahkan untuk membawanya ke kamar. Bab 49 masih seperti mimpi. Su Yin mengobati luka tangan Dai-hyun menggunakan kapas. Pria itu kini masih tertidur sembari sesekali terus meracau tidak jelas. Wajahnya tampak sangat berantakan. Terdapat lingkaran hitam pada kelopak matanya. Su Yin melepaskan pakaian yang dikenakan suaminya. Dia tidak tahan dengan bau alkohol yang begitu menyengat indera penciumannya. Membersihkan perutnya hingga tangan menggunakan handuk dan air hangat. Gadis itu senyum-senyum sendiri saat melihat perut suaminya yang seperti roti sobek. Ingin sekali memakannya. Sayang, jangan tinggalkan aku, ucap Dai-hyun yang terus saja meracau seperti itu sejak tadi. Su Yin hanya memutar bola matanya kemudian menghela napas panjang melihat tingkah suaminya. Baru pertama kali Su Yin melihat suaminya mabuk hingga seperti itu. Setelah selesai melakukan tugasnya Su Yin pergi ke halaman belakang. Ingin menghirup angin segar dengan pemandangan bunga yang berwarna-warni. Seperti tidak merasakannya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba ada aroma harum masakan yang merasuk indera penciumannya. Membuat perutnya terasa lapar. Su Yin melihat jam di tangannya. Ternyata sebentar lagi waktunya makan siang sehingga gadis kembali masuk untuk membantu Bibi Xia memasak. Meskipun dirinya hanya membantu membersihkan sayuran saja. Sebaiknya Nona istirahat saja, ujar Bibi Xia. Aku lelah istirahat terus, sudah cukup 1 bulan aku terus terbaring. Aku ingin beraktivitas, sahut Su Yin dengan wajah ceria. Dirinya tidak pernah membayangkan kejadian seperti itu menimpa hidupnya. Namun merasa bersyukur jika mendengar cerita dari Bibi Xia bagaimana perhatiannya selama ia tidak sadarkan diri. Bagaimana kalau Tuan mencari Anda? Bibi Xia merasa kalau Dai-hyun belum mengetahui jika Su Yin sudah bangun dari tidur panjangnya. Jika dia mencariku pasti nanti akan keluar dari kamar, sahut Su Yin sembari membantu Bibi Xia mencuci sayuran. Namun tiba-tiba saja pergelangan kakinya terasa kram sehingga Su Yin membungkuk untuk memegangnya. Bukankah sudah Bibi katakan untuk istirahat saja? Bibi Xia membantu Su Yin untuk duduk di kursi. Aku tidak selemah itu, Bibi. Su Yin tidak suka jika ada yang menganggapnya lemah. Bibi Xia hanya menggelengkan kepalanya menghadapi keras kepala Su Yin yang memang belum berubah. Namun bisa memahami karena bagaimanapun juga Su Yin masih sangat muda. Bibi rasa Tuan belum tahu jika Anda sudah sadar, ujar Bibi Xia. Mengingat apa yang terjadi tadi pada Dai-hyun, itu pasti mengira kalau terjadi sesuatu pada istrinya. Tapi tadi malam di mana aku baru sadar bukankah Bibi sudah menghubunginya? Tanya Su Yin. Tapi kenapa Tuan hingga minum banyak seperti itu? Bibi Xia tidak habis pikir apa yang telah dilakukan Dai-hyun. Mungkin karena banyak pekerjaan yang menumpuk sehingga untuk meringankan beban ia minum yang banyak itu hingga membuatnya mabuk. Su Yin merasa agak marah dengan Dai-hyun. Bagaimana mungkin seorang yang sudah dewasa seperti dia melakukan hal sebodoh itu? Ribbon, 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 ribbon. Dai-hyun membuka mata saat ada aroma masakan masuk indera penciumannya. Langsung menggeliat cacing-cacing yang ada di perutnya karena kelaparan. Sejak Su Yin koma, dirinya tidak terlalu memperhatikan kesehatannya. Di mana aku? Batin Dai-hyun sembari memandangi sekeliling ruangan. Sangat mengenal ruangan itu yang memang adalah kamarnya bersama Su Yin. Mencoba mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sehingga terdapat luka di tangannya yang diperban. Kemudian segera teringat tadi seperti melihat sosok Su Yin ada di depan matanya. Tadi benar-benar seperti merasakan sentuhannya yang begitu memabukkan. Untuk memastikan Dai-hyun segera bangkit dari tempat tidurnya. Berjalan dengan sempoyongan menuju lantai bawah. Begitu sampai di ruang makan, membelalakan matanya ketika ada seorang wanita yang mirip seperti istrinya tengah menyiapkan makanan. Berulang kali mengucek dan mengerjapkan matanya. Untuk memastikan kalau itu bukanlah ilusinya semata. Kau sudah bangun rupanya, sapa Su Yin saat melihat Dai-hyun berdiri mematung di pintu. Segera berjalan mendekati suaminya. Apa aku tidak mimpi? Ucap Dai-hyun. Belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Su Yin tidak mengerti pikiran Dai-hyun, sejak tadi selalu mengatakan bukan mimpi. Mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahi suaminya. Suhunya biasa, tidak panas sama sekali. Dai-hyun meraih tangan Su Yin, menempalkan di pipinya beberapa saat sambil memejamkan mata. Jika ini hanyalah sebuah mimpi, dirinya sungguh tidak ingin terbangun.
Tolong cubit pipiku, ujar Daehyun. Arg, teriak Daehyun saat tangan Suyin mencubit pipinya. Sudahlah, kau terlalu banyak minum sehingga seperti ini. Ayo kita makan siang. Setelah itu bergegas mandi agar pikiranmu tidak kacau. Suyin melepaskan tangannya dari genggaman Daehyun. Sebelum Suyin beranjak pergi, Daehyun langsung memeluk istrinya dengan sangat erat. Ternyata semua ini tidak mimpi. Tanpa sadar air mata yang dia tahan akhirnya terjatuh juga. Aku pikir akan kehilanganmu, ujar Daehyun dengan suara serak. Lepaskan, malu jika dilihat oleh bibi, ujar Suyin sembari melepaskan pelukan suaminya. Biarkan saja, aku tidak peduli, ujar Daehyun yang seperti anak kecil. Kau seperti anak kecil, Suyin mendorong tubuh suaminya karena merasa sesak. Terpaksa Daehyun melepaskan pelukannya. Kemudian duduk di salah satu kursi. Suyin mengambilkan nasi dan lauk untuk Daehyun hingga memenuhi piring. Pria itu pasti tidak memerhatikan makanannya hingga tulang pipinya terlihat. Apa kau selama ini tidak makan? Lihatlah dirimu sekarang tampak kurus. Suyin mencebikkan bibirnya. Daehyun tidak menjawab, memilih memandang setiap gerakan Suyin. Sangat bersyukur karena akhirnya bisa sadar lagi. Semua mimpi dan ketakutannya tidak menjadi kenyataan. Kau harus menghabiskan semuanya, ujar Suyin seperti seorang ibu yang memaksa anaknya untuk makan. Daehyun melotot melihat piringnya yang sangat penuh. Tidak yakin bisa menghabiskan semua itu. Kenapa kau hanya diam saja? Cepat makan, ujar Suyin sembari menyuapkan makanan ke dalam mulutnya sendiri. Aku ingin kau menyuapiku, rengek Daehyun. Suyin memutar bola matanya. Tidak habis pikir kalau suaminya akan bertingkah manja seperti itu. Terpaksa Suyin menyuapi Daehyun, namun merasa gugup saat pria itu terus menatapnya. Pulanglah ke UN Village, Airi terus saja menghubungi nomormu sejak tadi hingga membuat telingaku ingin pecah, gerutu Suyin sembari merapikan meja makan. Aku akan pulang jika bersamamu, ucap Daehyun dengan santai. Lagi pula dirinya belum ingin kemana-mana. Tidak mau, Suyin teringat saat Daehyun memaksanya untuk ikut bersamanya. Di mana Airi dan Daehyun terlihat seperti pasangan suami istri yang harmonis. Saat itu sungguh membuat hatinya terasa sakit. Tidak ingin mengulangi hal itu lagi. Bab 50 Putramu Putraku juga. Setelah selesai makan siang Suyin menyuruh Daehyun untuk membersihkan diri. Daehyun berendam cukup lama untuk menghilangkan sisa-sisa pengaruh alkohol. Hingga akhirnya dapat berpikir dengan jernih. Daehyun keluar dari kamar mandi hanya terlilit handuk sebatas pinggang hingga lututnya. Mencari keberadaan Suyin yang tak terlihat di sekeliling kamar. Sampai akhirnya mendengar seperti suara lemari yang tertutup. Daehyun segera berjalan menuju ruang ganti. Benar dugaannya, kalau Suyin yang berada di sana. Ternyata istrinya tengah mengambilkan pakaian untuknya. Suyin memilih satu setel pakaian lengkap untuk suaminya. Jantungnya berdegup kencang saat ada sesuatu yang tiba-tiba melingkar di pinggangnya. Gadis itu menoleh saat merasakan hembusan nafas yang tidak asing lagi baginya. Sebenarnya apa yang kau lakukan sehingga minum terlalu banyak? Membuat berantakan isi kamar tanpa mau bertanggung jawab. Hampir saja aku menghubungi polisi karena kupikir ada pencuri, gerutu Suyin sembari mengerucutkan bibirnya. Mencoba melepaskan pergelangan Daehyun dari pinggangnya. Namun pria itu malah semakin mengeratkannya. Daehyun menghela napas panjang. Hampir saja berbuat nekat karena berpikir telah kehilangan istrinya. Justru gadis itu bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Aku syok saat melihatmu tidak ada di kamar, bahkan semua orang tidak ada di rumah, ujar Daehyun sambil menempelkan dagunya di pundak istrinya. Bukankah ketika aku baru tersadar bibi sudah menghubungimu? Suyin mengerutkan dahinya. Daehyun teringat saat bibi Xia menghubunginya sambil terisak. Membuatnya langsung berpikiran sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Karena sudah ketakutan, ia langsung mematikan sambungan telepon tanpa bertanya lagi. Aku tidak mengetahuinya. Semalam saat mendengar bibi Xia menangis, aku langsung mematikan sambungan telepon dan bergegas menuju bandara, jawab Daehyun dengan jujur. Jadi itu sebabnya kau bertingkah bodoh seperti itu. Aku tidak habis pikir. Bukannya tersentuh Suyin justru kesal dengan suaminya. Padahal seharusnya Daehyun bisa berpikir rasional. Kau tahu, aku sangat takut kehilanganmu. Daehyun membalikkan tubuh Suyin memegang kedua bahunya. Menatap mata istrinya dengan tatapan yang terlihat sayu dan sendu. Maaf, aku hanya takut terjadi sesuatu padamu, ujar Suyin sembari menundukkan kepalanya. Merasa bersalah telah memarahinya sejak tadi. Kau tidak perlu minta maaf. Aku yang seharusnya meminta maaf karena telah membuatmu hampir. Daehyun tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Suyin tidak menyangka jika Daehyun berbuat seperti itu karena takut kehilangannya. Terima kasih sudah menolong putraku. Daehyun memeluk Suyin dengan erat. Bukankah putramu juga putraku? Ujar Suyin sembari membalas pelukan suaminya. Terima kasih, ternyata kau sekarang jadi lebih dewasa, ujar Daehyun sembari mencubit hidung Suyin. Sebenarnya ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi namun sekarang waktunya belum tepat dirinya tidak ingin merusak suasana ini. Tiba-tiba Daehyun mengangkat tubuh Suyin.
Gadis itu yang terkejut karena tindakan suaminya. Takut terjatuh buru-buru gadis itu mengalungkan tangannya di leher Daehyun. Daehyun membawa gadis itu ke atas ranjang. Membaringkannya dengan lembut. Tak bosan-bosan dirinya menatap manik berwarna coklat itu. Gadis yang membuatnya bisa jatuh cinta kembali setelah sekian lama. Apa kau akan seperti itu terus? Ujar Suyin sembari mengamati tubuh suaminya yang begitu menggoda. Daehyun bahkan sampai lupa kalau belum mengenakan pakaian. Tunggu sebentar. Daehyun segera bergegas ke ruang ganti. Mengenakan pakaian yang telah diambilkan oleh istrinya. Suyin duduk di sisi ranjang seraya melihat pemandangan di luar melalui kaca jendela. Rasanya seperti baru terlahir kembali. Tiba-tiba teringat ayahnya, gadis itu segera mencari ponselnya yang berada di atas nakas. Suyin merasa panik takut ayahnya mengkhawatirkan dirinya. Berharap Daehyun tidak memberitahu ayahnya semua yang terjadi menimpanya. Berulang kali menghubungi namun nomornya tidak aktif. Sehingga Suyin mengirim pesan suara. Agar setelah ayahnya mendengar bisa langsung menghubunginya kembali. Daehyun baru saja keluar, mengenakan kaos berwarna putih yang sangat pas di tubuhnya dengan bawahan celana pendek. Cukup santai dan nyaman memakai pakaian seperti itu. Memang sengaja Suyin memilihnya, karena Daehyun juga sudah mengatakan tidak berniat pergi kemana-mana. Kenapa sayang? Tanya Daehyun begitu melihat istrinya menggigit bibir bawahnya. Apa kau memberitahu ayah mengenai keadaanku? Ujar Suyin sembari memandang suaminya. Daehyun terdiam beberapa saat sambil terus berjalan menghampiri istrinya. Maaf, aku tidak memberitahu ayah. Mungkin kau akan menganggapku sebagai pengecut namun aku hanya tidak ingin membuat ayah sedih, ujar Daehyun. Bersiap jika Suyin akan marah padanya. Kap, terima kasih, ucap Suyin tersenyum dengan rona pipi yang memerah. Kau tidak marah, ujar Daehyun seraya memegang pipinya. Tidak menyangka ternyata istri kecilnya sudah berani mencium pipinya dengan sukarela. Untuk apa aku marah? Aku justru khawatir kau memberitahu ayah. Aku juga tidak ingin membuatnya sedih. Suyin menundukkan kepalanya, merasa rindu karena sudah lama tidak berjumpa dengan Kim Nam. Aku sungguh takut kau akan memarahiku. Tidak kusangka justru mendapatkan sebuah hadiah kecil, ujar Daehyun merangkul pinggang Suyin. Suyin menutupi wajahnya dengan kedua tangan karena merasa sangat malu. Dert, ponsel Daehyun kembali berdering untuk kesekian kalinya. Membuat Daehyun kesal karena selalu saja ada yang mengganggu momen di saat bersama istrinya. Pria itu membiarkan saja tanpa ingin melihat siapa yang menghubunginya. Kenapa kau tidak menjawabnya? Barangkali itu adalah telepon penting, ujar Suyin karena Daehyun tidak beranjak dari sampingnya. Biarkan saja, aku sedang tidak ingin diganggu. Aku masih ingin berlama-lama bersama dengan istriku tercinta, ucap Daehyun dengan santai malah menyandarkan kepalanya di bahu Suyin. Bukankah Airi itu juga istrimu? Timpal Suyin. Dia memang istriku tapi aku tidak pernah mencintainya. Yang kucintai saat ini hanyalah dirimu seorang, ucap Daehyun dengan tulus. Bolehkah aku meminta satu hal padamu? Sambung Daehyun. Selagi aku bisa melakukannya, sahut Suyin. Tetaplah berada di sampingku sampai kapanpun juga. Apa kau juga mengatakan hal itu pada Airi? Goda Suyin ingin mengetahui kejujuran suaminya. Kau selalu saja menyebut wanita itu. Bolehkah aku bertanya satu hal? Daehyun berpikir sepertinya ini waktu yang tepat untuk menanyakannya. Apa? Aku hanya ingin tahu bagaimana kau mengetahui Jo Yeon Ho diculik. Daehyun perlu penjelasan untuk mengungkap semuanya. Entahlah, aku tanpa sengaja melihatnya saat aku berada di taman hingga sore. Memangnya kenapa? Airi bilang hanya meninggalkan Jo Yeon Ho sebentar namun aku tidak mempercayai begitu saja. Saat aku baru tiba aku memang melihat Airi keluar dari taman namun aku tidak tahu jika dia membawa Jo Yeon Ho ke sana, ujar Suyin seraya mengingat-ingat. Benarkah? Daehyun mengepalkan tinjunya. Jika sampai dia berbohong maka tidak akan ada lagi kesempatan baginya. Jangan terlalu berpikiran buruk tentangnya. Mungkin juga yang dikatakannya benar. Tidak mungkin seorang ibu tega meninggalkan anaknya. Suyin mengusap punggung tangan suaminya mencoba menenangkannya. Aku berharap juga begitu, ujar Daehyun menghela napas panjang. Ia akan mencari kebenaran yang terjadi. Selanjutnya bab 51 tak ingin pergi.